Sebelum kita mulai videonya, aku mau sampaikan ke kalian, aku hanya mengumpulkan informasi dan tolong koreksi bila aku salah. Maafkan si bodoh yang miskin ilmu ini. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Setuju? Rezeki kadang datang terkadang makin surut. Nyari duit pusing sampai jidat mengkerut. Sunat lagi, sunat terus. Udah tinggal dikit lagi, my boss. Sunat lagi. Saya suka sunat. Saya suka. Terlalu. Covid. Si Covid udah berhasil bikin geger planet bumi nih. Semua negara kena imbas. Sampai dengan sekarang ini, nggak terkecuali Indonesia. Padahal sebelumnya para petinggi negara kita udah yakin banget nih kalau Covid nggak akan masuk ke Indonesia. Kata Kang Budi Karya Sumadi nih, kita tuh punya sistem kekebalan tubuh yang kuat karena doyan makan nasi kucing. Ya elah my boss, sejak kapan nasi kucing jadi barometer? Itu pernyataannya sebelum doi dinyatakan sebagai positif Covid ya. Meski bercandaan, itu tuh statement yang sempat menjadi kontroversi, Jo. Bukan itu saja, ada juga yang bilang kalau Covid itu nggak bakal masuk ke negara ini karena izinnya susah dan berbelit-belit. Nah, ini itu sebuah pengakuan atau gimana ya? Pernyataan itu semua sebelum si makhluk kecil terdeteksi, my boss. Weleh. Beberapa ada yang bilang kalau virus ini hanya upaya elit global untuk menguasai dunia. Ya, arahnya ke teori konspirasi. Sebenarnya, aku tuh doyan banget sama teori konspirasi. Tapi udahlah, sekarang udah masuk. Terus apa nih? Si miskin jadi imbas. Masih ingat dengan pernyataan konyol ini? Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Kita fokus ke Covid ya, yang katanya sumbernya dari Wuhan. Nih, aku ingetin, orang miskin gak ada urusannya ke Wuhan, my boss. Kita dimintai uang parkir aja keberatan kok. Nggak ada sejarahnya si miskin pergi iseng main ke luar negeri. Oke, maaf. Ke bawah suasana. Yuk, balik lagi. Setelah terdeteksi Covid di Indonesia, pemerintah kita panik. Apa langkah yang harus ditempuh? Lockdown? Wah, bahaya tuh. Sampai akhirnya keluar kebijakan di rumah aja dan PSBB. Kita disuruh di rumah aja. Dan berlaku di seluruh Indonesia lagi. Kalau boleh saran nih ya, lakukan isolasi di zona yang sudah terdeteksi aja, my boss. Di daerah yang belum terdeteksi, lakukan pengecekan secara menyeluruh dan setelah hasilnya zero, diperbolehkan beraktivitas lagi. Tapi ini kan cuma pendapat si miskin ilmu aja, my boss. Jadi keinget pepatah nih, gara-gara ninas titik, rusak susu dan sekitarnya. Sebelah anjir. Oh iya ya, maaf. Kita yang tinggal di pelosok negeri jadi ikutan berimbas. Efeknya domino, men. Gerakan di rumah aja dan PSBB secara otomatis mematikan banyak sumber penghasilan. Sekolah libur, ibu kantin nggak jualan, pesta nggak ada, tukang pelaminan, tukang foto, tukang organ tunggal, biduan, pokoknya semua yang mencari makan di keramaian mati job. Walaupun sempat kecewa, akhirnya kita senang juga karena dengar bakal ada bantuan. Jenis bantuannya variatif, ada sembako, ada duit. Tapi saran nih ya my boss, kalau bisa duit aja semua. Karena kita udah ngutang di tempat belanjaan selama disuruh di rumah aja, bayarnya harus pakai duit. Mereka nggak kenal sistem barter lagi, my boss. Masa iya kita harus bayar utang di tempat belanja pakai sembako bantuan? Lagian juga sembako bantuan itu aku kasih contoh aja ya. Isi bantuannya itu kurang lebih ada beras, gula, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, teh, dan lainnya. Kalau di Sumatera totalnya 225.000 dalam satu kemasan. Mungkin berlaku juga di seluruh Indonesia. Kita kan juga pandai hitung my boss. Itu kan kalau di total dalam harga satuan. Kalau beli grosiran pasti ada selisih harga yang gede di situ. Belum lagi timbangannya. Udah pas apa belum? Aku tuh orang bodoh, bawaannya suka ujon aja. Bukan tanpa alasan sih. Bercermin dari kelakuan beberapa oknum pejabat yang selama ini buat kita geleng-geleng. Lagian penyaluran sembako itu agak ribet. Udah kasih duit aja. Pasti pada berpendapat kayak gini. Nanti dikasih duit bukannya beli makan malah beli yang lain. Ya secara pemikiran sederhananya aja kita itu udah nganggur berbulan-bulan, my boss. Penghasilan nggak ada. Ya terpaksa ngutang buat makan. Bayarnya pakai duit, bukan pakai sembako. Belum lagi kita umpamakan ada suatu daerah penghasil beras. Apa mereka butuh bantuan beras lagi? Daerah pinggiran pantai, apa mereka butuh ikan kaleng? Itu baru yang sederhana. Kita belum ngomongin dampak ekonomi dari perputaran uang yang berkelanjutan ya. Nah, sunat-sunatan di atas nggak bisa dipungkiri lagi, pasti ada aja. Belum lagi keluhan umum yang biasanya terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya mungkin keluar dari mereka yang nggak dapat. Mereka pasti bilang, yang biasanya dapat itu orang-orang terdekat kepala dusun atau kepling. Ini isu yang seliwuran ya. Apalagi nih, WID bilang kasih fleksibilitas untuk kepala daerah dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan. Bercermin dari bantuan-bantuan sebelumnya deh, kayak Raskin yang udah sekian lama ada. Sampai sekarang masih banyak penyelewengan kuantiti maupun penerima yang kurang tepat, atau mungkin karena masih berpatokan pada data yang lama. Tambah lagi ada yang dijual dengan harga di atas head. Kita sebenarnya kalau ditanya jujur, jawaban rata-rata masyarakat itu udah nggak percaya lagi sama pemerintah dalam beberapa hal.
Kita ngerasa masyarakat didesain untuk bodoh, tapi pernyataan ini kalau dikeluarin bisa bahaya, Jo. Pesen nih buat para petinggi di sana, jangan beranggapan masyarakat itu selamanya bodoh. Tolong perlakukan kita sebagaimana memperlakukan manusia, dan tolong berikan keterbukaan informasi ke publik yang benar-benar terbuka dan jelas yang bisa diakses dengan mudah. Kalau di tempat kalian gimana, Jo? Terakhir, jangan lupa komen-komen ya. Share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Setuju? Dan lagi biarin semua orang bakal benci. Gua bakal terus gini sampai gua mati. Dimulai dengan hari ini sampai besok pagi. Ada aja problem bikin gua kesel lagi dan lagi.